Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Mulia Pratama, NIM S1S1217075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi nested loop atau looping bersarang. Nah, nested loop dapat diartikan sebagai looping atau perulangan yang bersarang. Maksudnya adalah dalam looping tersebut masih terdapat looping lagi, bahkan dalam looping tersebut masih memungkinkan untuk membuat perulangan lagi, sehingga looping tersebut bersarang ke dalam. Pengulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Di dalam sebuah blok pengulangan atau looping biasa digunakan dengan menggunakan while, for, dan do while. Di dalam sebuah blok pengulangan atau looping while, for, dan do while terdapat pernyataan if. Nah, langsung saja ke di sini itu flowchart dari nested loop. Yang pertama-tama yaitu mulai, lalu kita inisialisasi, lalu kita ke kondisi baris yang akan dijalankan. Ketika kondisinya benar, maka akan lanjut ke kondisi 2. Nah, sebelum itu blok looping itu yang ini. Nah, dan jika blok if itu yang ini. Nah, ulang. Pertama-tama itu kita mulai, lalu kita inisialisasi. Inisialisasi sini bisa menggunakan while, for, dan do while. Lalu kita ke kondisi 1. Kondisi 1 jika baris program yang akan kita jalankan, jika kondisinya benar maka akan lanjut ke kondisi 2. Sini menggunakan if. Jika kondisinya benar maka akan muncul ke perintah 1 atau P1. Jika kondisinya salah maka akan ke P2 atau perintah 2. Selanjutnya yaitu langkah. Nah, setelah di langkah ini akan dicek kembali kondisinya. Jika benar maka akan mengulang kembali. Jika kondisi yang dianukan ternyata benar lagi, maka akan ke P1 lagi. Dan jika salah maka akan ke P2. Nah, begitu terus mengulang terus. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, contoh soalnya yaitu buat algoritma dan untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n. N ini yang diinput, bisa terserah n yang kita inputkan, sehingga yang ditampilkan itu misal n itu sama dengan 10, maka yang ditampilkan itu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, dan seterusnya. Nah, sini contoh penyelesaiannya. Sini saya menggambarkannya itu dengan memakai flowchart. Nanti sebentar kita akan menyelesaikan dengan algoritma langsung menggunakan program C++. Nah, ya, sini pertama-tama kita mulai, lalu kita masukkan nilai variabel integernya yaitu i sama dengan in. Nah, lalu kita inisialisasi i sama dengan 1. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke kondisi di mana i lebih kecil dari n. Jika kondisinya benar maka i modulus 2 sama dengan 0. Jika kondisi tersebut masih bernilai benar maka akan yang muncul nilai genap, dan jika kondisi tersebut salah maka yang akan muncul nilai ganjil. Nah, selanjutnya setelah itu muncul langkah i sama dengan i plus 1, i tambah 1. Nah, langkah tersebut akan dicek kembali kondisinya. Jika benar i lebih kecil dari n maka kondisinya akan lanjut lagi, kembali lagi, mengulang lagi, i modulus 2 sama dengan 0. Dan jika benar jika kondisi ini benar maka nilai yang akan muncul yaitu nilai genap, dan jika kondisi ini salah maka yang akan muncul yaitu nilai ganjil.
Nah, block looping itu ini namanya block looping. Dan block if itu ini block if menanyakan sebuah kondisi. Oke, langsung saja kita ke algoritmanya, encoding. Nah, di sini langsung saja kita akan membuat programnya, yaitu pertama-tama kita masukkan variabelnya dulu, int i sama dengan 1 n. Lalu kita masukkan inputnya, masukkan nilai n. N sama dengan nilai n. Di sini terserah kita mau masukkan berapa. Di sini kita tulis jinnya n. Lalu kita menggunakan looping while, yaitu i lebih kecil sama dengan n. Selanjutnya kita mengecek kondisi 2, yaitu jika if i dimoduluskan dengan 2 akan bernilai 0, maka si outnya inputnya itu i bernilai i sama dengan genap. Jika i modulus 2 tidak sama dengan 0, maka di sini kita tulis else. Jika i modulus 2 tidak sama dengan 0, maka si outnya yaitu i sama dengan yang akan muncul yaitu nilai ganjil. Di sini kita lupa. Kemudian kita menuliskan langkahnya, yaitu i sama dengan i tambah 1. Nah, langsung saja kita coba cek programnya. Oh sorry, kita lupa menambahkan titik koma. Nah, kita coba cek programnya. Nah, sini misalnya kita masukkan, sorry ada gangguan sedikit, kita ulang coba masukkan programnya. Sini misalnya kita tulis programnya itu 10. Nah, maka yang akan muncul yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap. Berarti program yang kita jalankan telah benar. Oke, selanjutnya kita pindah ke contoh 2. Itu buat algoritma flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti begini. Oke, langsung saja sini flowchartnya. Itu di sini saya mempunyai blok looping 1 dan blok looping 2. Blok looping 1 ditandai dengan inisialisasi 1 dan blok looping 2 ditandai dengan inisialisasi 2. Nah, langsung saja yang pertama-tama itu kita mulai. Lalu kita inisialisasi 1, inisialisasi pertama, dan cek kondisi 1. Di sini misalnya kita menggunakan looping while. Jika benar, maka kita lanjut ke blok looping 2, yaitu atau inisialisasi 2. Inisialisasi 2 di sini bisa kita menggunakan for. Lalu kita cek kondisinya.
Jika bernilai benar maka akan lanjut ke P2. Jika bernilai benar lagi maka akan mengecek langkah 2. Setelah itu angka 2 ini akan mengecek kembali ke kondisi 2. Jika bernilai benar maka akan mengulang kembali, dan jika bernilai salah maka akan pindah ke langkah 1. Di langkah 1 ini akan mengecek kembali ke kondisi 1. Jika bernilai benar maka akan lanjut mengulang kembali ke inisialisasi 2. Jika bernilai salah maka akan selesai. Nah, di sini penyelesaiannya, voucher penyelesaian. Yang pertama-tama yaitu mulai, lalu kita masukkan nilai n, lalu kita inisialisasikan i sama dengan 1. Lalu kita cek kondisi 1. Di sini kita menggunakan while di mana i lebih kecil sama dengan n. N di sini yang dimaksud tadi itu 5, angka 5. Nah, setelah itu jika benar maka kita lanjut ke inisialisasi kedua, yaitu menggunakan for, yaitu j sama dengan n. Kita cek kondisi kedua, apakah j lebih besar sama dengan 1. Nah, jika bernilai benar maka yang muncul yaitu tampilan j. Selanjutnya selanjutnya yaitu j sama dengan j kurang 1. Nah, di sini langkah kedua ini akan mengecek kembali ke kondisi 2. Jika bernilai benar maka akan mengulang kembali, dan jika bernilai salah maka akan pindah baris, cek langkah 1, i sama dengan i tambah 1. Sini langkah 1 ini akan mengecek kembali kondisi 1. Jika bernilai benar maka akan mengulang kembali ke kondisi 2, dan jika bernilai salah maka akan selesai. Oke, langsung saja kita membuat programnya. Yang pertama itu kita masukkan variabelnya int i sama dengan 1, j n. Kita masukkan cout-nya, masukkan nilai n. Oke, selanjutnya kita ke kondisi pertama, loopingnya menggunakan while, dimana i lebih kecil sama dengan n. Selanjutnya kita ke kondisi kedua, dimana kita menggunakan looping for, yaitu mana j lebih besar sama j sama dengan n, kemudian j lebih besar sama dengan 1 selanjutnya j masukkan cout-nya, yaitu j
sini kita memasukkan cout and line. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita tulis langkah 1 jika kondisinya salah seperti tadi, yaitu i sama dengan i plus 1. Nah, kita coba jalankan programnya. Oke, sorry, di sini yang salahnya itu di sini, bukan seharusnya J. Nah, coba kita tes jalankan. Nah, di sini kita misalkan masukkan nilai n-nya itu 5. Nah, keluar hasilnya kan seperti yang disuruh soal tadi. Selanjutnya contoh 3, yaitu pertama buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Kedua, buat program untuk memasukkan satu nilai jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti di bawah ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Oke, di sini kita langsung saja memulai programnya, yaitu kita mendeklarasikan variabel nilai. Lalu kita lanjut ke loopingnya. Di sini kita menggunakan for int bisa dimulai dari 1, i lebih kecil, i tidak boleh kurang dari 100 i plus. Kemudian nilai, kita tulis nilai sama dengan 0, nilai dari 0. Lalu kita ke blok looping kedua, yaitu for in j sama dengan 1 j lebih kecil dari kurang dari i j plus. Oke, sini kondisi di mana kondisi jika dimodulus j sama dengan 0, maka nilai akan bertambah selama itu bilangan prima. Untuk di luar kita menggunakan kondisi if jika nilai yang kita gunakan tadi tidak lebih dari 2, maka akan menampilkan output nilai 1 sampai 100. Sini kita coba jalankan. Sorry, di sini kesalahannya itu yaitu lupa ditambahkan titik koma. Ya, di sini kita coba langsung jalankan. Nah, di sini akan muncul program bilangan prima dari 1 sampai 100, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di sini kita disuruh buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5, maka akan menampilkan output seperti berikut. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya.
Oke, langsung saja kita mulai programnya. Yang pertama kita mendeklarasikan variabel I, J, dan N. Kita masukkan cout-nya. Kita masukkan nilai N. Oke, langsung aja kita mulai looping pertama ya. Kita menggunakan for, yaitu dimana I sama dengan 1, I lebih kurang sama dengan N, I plus plus. Kemudian kita lanjut ke blok looping kedua, kita menggunakan for lagi, for dimana J sama dengan 1, J lebih kecil, lebih kurang dari sama dengan N, J plus plus. Selanjutnya kita cek kondisi. If jika I sama dengan J, maka cout-nya yaitu 1. Jika I tidak sama dengan J, maka cout-nya sama dengan 0. Kemudian di sini kita coba menuliskan cout-nya itu agar outputnya itu kelihatan rapi. Enter. Di sini kita coba jalankan. Nah, sorry, di sini salahnya itu sini J-nya itu seharusnya huruf kecil. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kita misalnya masukkan nilai N-nya itu 5. Maka sama kayak yang program tadi. Yang ini yang pertama. Nah, sama kan? Nah, selanjutnya itu kita membuat program yang seperti ini. Oke, langsung saja. Karena di sini tadi yang program yang sebelumnya, yang ini itu sudah ada programnya, maka sini hampir sama caranya. Jadi kita langsung ke kopas saja. Bedanya itu sedikit. Pertama itu kita tulis dulu cout, terus mulai garis baru and line. Setelah itu kita looping. Di sini loopingnya itu sama saja seperti yang tadi. Jadi kita langsung saja paste, copy, kita paste. Nah, di sini yang membedakannya itu hanya di bagian kondisi. If
if yaitu kita tanda dia nih, if nya itu i harus sama dengan 1, ini tanda dia ini, i harus sama dengan n, j harus sama dengan 1, j harus sama dengan n. Maka jika kondisinya benar, maka si out-nya akan bernilai 1. Jika salah, jika nilainya salah, maka si out-nya itu akan bernilai 0. Kita coba jalankan. Kita tutup dulu. Nah, di sini kita coba jalankan. Oke, sorry, di sini salahnya yaitu salah tandanya. Itu di sini kita maunya menggunakan ini. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, di sini bisa kita masukkan nilai. Nah, jadi di sini hasilnya itu seperti ini. Jadi satu baris. Kenapa satu baris begini? Karena di sini kita tidak dalam sini kita tidak menuliskan nih si out enter. Nah, sini coba kita tuliskan si out enter agar soalnya itu rapi. Si out enter. Nah, coba kita jalankan ulang programnya. Nah, sudah seperti yang diminta oleh soal tadi. Nah, ini seperti ini, sama kan? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi algoritma dan pemrograman, yaitu array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array dia mempunyai nama, tipe data, dan jumlah elemen. Nah, sini sinteks tipe datanya. Array itu tipe data, nama array, dan jumlah elemen. Yang harus kita ingat itu indeks array selalu dimulai dari 0. Nah, ini contoh array-nya. Ini sebagai tipe data, X sebagai nama array-nya, dan 3 ini adalah jumlah elemennya. Nah, 3 yang dimaksud ini adalah yang ini, 1, 2, 3. Nah, untuk menuliskan array, array itu selalu dimulai dari 0. Nah, ini array 0, array 1, array 2. Nah, apa bedanya array dan variabel? Array di dalam memori ini dalam memori itu dia memiliki 3 data atau 3 elemen. Sini kita telah tulis ini 3 data elemen. Sedangkan di variabel itu cuma bisa 1 data. Di sini misalnya kita masukkan datanya itu 8. Jika kita ingin memasukkan data lagi seperti 3, maka yang 8 ini akan hilang dalam memori. Data yang 8 ini akan hilang. Jadi di variabel dia cuma bisa masukkan 1 data dalam memori, sedangkan array dia bisa lebih dari 1. Tapi kita harus selalu ingat, jika array itu selalu dimulai dari 0. Array datanya ini selalu mulai dari 0. Seperti array 0, di sini kita terserah mau isi berapa. Array 1 kita mau isi berapa juga terserah. Array 2 juga terserah kita mau isi berapa.
Nah, kita langsung saja ke pemrogramannya. Nah, di sini langsung saja kita akan mengimplementasikan. Di sini langsung saja variabelnya itu in. Kita masukkan in, misalnya yaitu array x itu kita misalkan itu 5, dimana nilainya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita tulis coutnya, out array k0. Nah, array k0 ini nanti kita lihat apakah dia akan muncul nilai yang mana, apakah sesuai atau tidak. Copy, kita paste. Nah, sini tak. Nah, sini nanti array 1, array 2, array 3, array 4. Nah, sini harus selalu kita ingat jika kita ingin menuliskan array itu selalu dimulai dari array 0. Nah, sini kita coba jalankan. Sorry, oh ini salahnya di sini, salah kurung. Nah, sorry, kita coba jalankan lagi. Nah, maka yang muncul itu sama dengan yang tadi, cocok nilainya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yaitu misalnya array A elemennya 10, nilai A mulai dari elemen 0 sampai A elemen 9 diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu, misalnya X. Terakhir outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array. Oke, langsung saja ke flowchartnya. Di sini yang pertama itu kita mulai, lalu kita inisialisasikan I sama dengan 0. A elemennya ada 10, arraynya ada 10. Lalu kita cek kondisi I di mana I kurang dari 10. Nah, lalu jika bernilai true maka inputnya akan menampilkan A. Lalu kemudian mengecek langkah I sama dengan I tambah 1. Nah, jika benar, setelah ini akan mengecek kembali kondisi, yaitu apakah benar 1 kurang dari 10 atau tidak. Jika bernilai salah maka akan diinputkan X, lalu ketemu false I sama dengan 0. Lalu di sini cek kemudian ini kondisi kedua di mana I lebih kecil dari 10. Lalu X sama dengan A. Jika bernilai true maka ketemu sama dengan true, maka langkahnya di sini I sama dengan I plus 1. Jika bernilai benar maka akan mengecek kembali kondisi di sini. Nah, jika bernilai salah maka akan ketemu setelah itu jika bernilai benar maka akan ketemu ada, dan jika bernilai salah yang muncul yaitu tidak ada. Selesai. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Oke, di sini kita langsung saja memasukkan variabelnya itu in A elemennya itu
elemennya itu ada 10, lalu I sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masuk ke loopingnya dengan menggunakan, di sini saya menggunakan for dimana I dimulai dari 0, kemudian I lebih kecil dari 10, kemudian I dan I plus. Nah, kemudian kita tulis si outnya, yaitu si outnya AKI. sama dengan sininya AKI. Selanjutnya kita akan lanjut ke looping kedua. Pertama-tama di sini kita inputkan dulu variable x, lalu kita tulis si outnya nilai yang akan dicari dengan x. Selanjutnya sini kita menggunakan tipe data bool. Bool ini dia fungsinya untuk mengecek dua kondisi, true atau false saja. Kita tulis sini ketemu dengan false. Ini sama dengan 0. Oke, langsung saja kita mulai loopingnya menggunakan while. I lebih kecil dari 10, I kurang dari 10. Lalu kita tulis kondisinya if jika x sama dengan A ke 1 maka jika bernilai benar maka akan ketemu true, ketemu true. Nah, jika bernilai salah maka akan langsung I plus I. Jika bernilai salah maka I plus. Selanjutnya kita akan mengecek kembali, kita akan cek lagi kondisi if ketemu jika bernilai benar
Jika bernilai benar maka akan menampilkan nilainya itu ada. Ini itu ada. Jika bernilai salah maka si outnya maka si outnya sini tidak ada. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Mungkin di sini I sama dengan I plus 1. Kita jalankan. Sorry, sini salah. Elektron. Nah, sini coba kita jalankan. Nah, misal kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misal sini kita cari nilai yang akan dicari itu 7. Oke, nah kenapa hasilnya begini? Ini masih ada sedikit kesalahan. Jadi salahnya itu di sini, ini semuanya sama saja. Coba kita ganti X dengan X, dengan X. Nah, coba kita jalankan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini coba kita cari nilai 6. Nah, maka nilainya 6 ada. Coba kita cari lagi nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari nilai 12. Nah, maka nilainya tidak ada. Selanjutnya menentukan deret Fibonacci menggunakan array. Misal akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misal ini array 0, array 1, array 2, array 3. Array 2 sini kenapa 1? Karena hasil dari 2 deret sebelumnya itu 0 dan 1, jumlahnya itu 1. Sini array 3 kenapa 2? Karena hasil dari penjumlahan dari array 2 tambah array 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita harus ingat saja rumusnya itu A/1 sama dengan AKI sama dengan AKI kurang 1 tambah AKI kurang 2. Nah, selanjutnya kita ke flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai, lalu kita deklarasikan I sama dengan 2A elemen ke-10. Lalu kita deklarasikan kembali A ke 0 sama dengan 0 menurut deret Fibonacci. A ke 1 sama dengan 1. Lalu kita masuk ke loopingnya I kurang dari 10. Jika bernilai true maka akan muncul AKI sama dengan AKI kurang 1 tambah AKI kurang 2. Sini salah tulis ilmunya. Lalu kita cek, lalu kemudian ke langkahnya yaitu I sama dengan I tambah 1. Sini akan mengecek kembali kondisinya. Jika bernilai true maka akan mengulang lagi yang ini, dan jika bernilai false maka langsung ke I sama dengan 0.
Lalu di sini ke looping kembali I kurang dari 10. Nah, jika bernilai true maka akan keluar output A ke I. Selanjutnya I sama dengan I plus 1. Sini langkahnya akan mengecek kembali kondisi yang I kurang dari 10. Jika bernilai benar maka akan mengulang lagi, dan jika bernilai salah maka programnya selesai. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Sini pertama kita deklarasikan A elemen ke A ke 10 I. Kita deklarasikan kembali misal A ke 0 sama dengan 0, A ke 1 sama dengan 1. Nah, langsung saja kita mulai loopingnya dengan menggunakan for, yaitu I sama dengan 2, kemudian I lebih kecil I kurang dari 10, kemudian I plus plus. Kemudian kita menulis rumusnya, yaitu array ke I sama dengan array ke I kurang 1 tambah array ke I kurang 2. Selanjutnya itu kita looping lagi menggunakan for I lebih kecil I sama dengan 2, kemudian I lebih kecil dari 10, I kurang dari 10, kemudian I plus plus. Kemudian kita tulis cout-nya, yaitu A ke I. Nah, kita coba jalankan programnya. Oh, di sini salah karena kita sudah menulis variabelnya, integernya. Sini kita hapus saja. Coba kita jalankan kembali. Oh, sini seharusnya menggunakan A besar. Coba kita jalankan kembali. Nah, sini telah muncul deret Fibonacci-nya sama kayak yang tadi. Yang ini. Ini deret Fibonacci-nya. 1 2 3 5 8 13 21 34. Maunya di sini 34, salah tulis. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.